Legenda Nyi Roro Kidul. Asal-usul Nyi Roro Kidul, penguasa pantai Laut Selatan. Namun yang jadi pertanyaan kita di sini, siapakah sebenarnya Nyi Roro Kidul itu? Nyi Roro Kidul adalah sosok perempuan cantik yang memiliki supranatural, dan hal inilah yang beredar di cerita rakyat Indonesia. Dan bahkan ia dipercaya ia menguasai Laut Selatan dalam mitos Sunda dan Jawa. Kilas balik dari kisah ini, Nyi Roro Kidul dikenal juga dengan berbagai nama yang mencerminkan berbagai kisah yang berbeda. Baik itu dari asal-usulnya, dari legenda, mitologi, dan juga kisah turun-temurunnya. Dan Nyi Roro Kidul sangat lazim dipanggil dengan nama Ratu Laut Selatan dan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Nah, jadi untuk legenda Nyi Roro Kidul ini memang ada beberapa versi. Namun yang jadi pertanyaan kita di sini, siapakah sebenarnya Nyi Roro Kidul itu? Jadi silakan simak videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih balik lagi bersama gua Alvin di sini. Dan ya oke, seperti biasanya di dalam video kali ini kita akan membahas video-video seputar misteri, fenomena, legenda, dan juga keajaiban yang pernah terjadi di dunia ini. Dan untuk tema video kali ini benar-benar unik dan juga menarik, terkait legenda yang sering dibicarakan oleh masyarakat, baik itu masyarakat sekitar maupun masyarakat Indonesia. Dan mungkin di dalam legenda ini menyimpan banyak misteri yang membuat kita tertarik untuk menelusurinya. Maka dari itu silakan simak dan tonton videonya sampai selesai. Jangan di skip, karena menurut gua pribadi, misteri legenda Nyi Roro Kidul ini benar-benar menarik untuk kita bahas. Tapi sebelum itu, jangan lupa seperti biasanya silahkan like video ini jika kalian semua menyukainya. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tinggalkan jejaknya dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kedepannya nggak ketinggalan konten-konten ataupun video-video terbaru yang ada di dalam channel ini. Tanpa panjang lebar dan basa-basi, langsung aja kita lihat videonya. Tapi sebelum itu, kita dengarkan intro terlebih dahulu. Check it out! Nyi Roro Kidul atau Ratu Penguasa Laut Selatan adalah sebuah legenda dan juga cerita rakyat di Jawa. Bahkan masyarakat mempercayai bahwa keberadaan Nyi Roro Kidul ada di pantai Laut Selatan. Selain itu, Nyi Roro Kidul pun diidentikan dengan menggunakan pakaian yang bernuansa hijau, lengkap dengan atribut anggota kerajaan di masa lampau. Bahkan menurut adat istiadat Jawa, penggunaan gelar seperti Nyai, Kanjeng, dan Gusti untuk menyebutnya sangat penting demi kesopanan. Nah, jadi ada sebagian literatur yang menyebutkan bahwa ia merupakan Dewi Sri yang diciptakan oleh Dewa Kaping Telu. Dan ada pula yang menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul adalah putri Kandita yang diusir oleh ayahnya akibat penyakit yang dideritanya, sehingga akhirnya ia mengasingkan diri. Jadi memang benar, Nyi Roro Kidul ini ada banyak versinya. Untuk legenda ini kita coba untuk menelusuri dan kita lihat dari sisi mitologi, seperti yang kita kutip dari Wikipedia. Di dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi dan Dewi Alam yang lain. Sedangkan Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir oleh ayahnya karena ulah ibu tirinya. Jika kita simak dari mitologi ini, barusan disebutkan bahwa ada Kanjeng Ratu Kidul dan juga ada Nyi Roro Kidul. Jadi ada dua sosok yang berbeda. Kanjeng Ratu Kidul diciptakan oleh Dewa Kaping Telu, sedangkan untuk Nyi Roro Kidul merupakan putri kerajaan Sunda. Seperti yang kita kutip barusan dari Wikipedia. Nah, dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia dari Kanjeng Ratu Kidul.
Dan memang mungkin di kalangan masyarakat kedengarannya seolah menyamakan antara Kanjeng Ratu Kidul dan juga Nyi Roro Kidul. Dan kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Selain itu, juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Jawa. Jadi, seperti yang gua bilang tadi, dalam mitologi Jawa menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul itu berbeda. Jadi seperti itulah kurang lebihnya penjelasan jika dilihat dari mitologi Jawa. Dan langsung saja kita bahas asal-usul dari Nyi Roro Kidul. Dan ini yang gua kutip dari Wikipedia. Masyarakat Sunda mengenal legenda mengenai penguasa spiritual kawasan Laut Selatan yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyi Roro Kidul. Legenda yang berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran dari abad ke-15, berumur lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram Islam dari abad ke-18. Meskipun demikian, penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda mengarahkan bahwa legenda Ratu Laut Selatan Jawa merupakan kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua lagi. Dewi Prahindu-Buddha dari Samudra Selatan, ombak Samudra Hindia yang ganas di pantai selatan Jawa, badai serta tsunami kemungkinan telah membangkitkan rasa hormat serta takut terhadap kekuatan alam yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual para dewata serta lembut yang menghuni lautan selatan yang dipimpin oleh ratu mereka. Sesosok dewi yang kemudian diidentifikasikan sebagai Ratu Kidul. Nah, jadi seperti itulah yang dikutip dari Wikipedia. Dewi Kandita, salah satu cerita rakyat Sunda yang menceritakan Dewi Kandita, seorang putri cantik dari kerajaan Sunda Pajajaran yang melarikan diri ke lautan selatan setelah diguna-guna. Guna-guna tersebut dikeluarkan oleh seorang dukun atas perintah saingannya di istana ataupun ibu tirinya, sehingga membuat Putri Kandita menderita penyakit kulit yang menjijikan. Lalu kemudian ia mendapatkan bisikan gaib dari ibunya untuk melompat ke lautan yang berombak ganas, dan kemudian ia menjadi sembuh serta kembali cantik. Para lelembut kemudian mengangkatnya menjadi Ratu Lelembut Laut Selatan yang legendaris. Nah, itulah yang kita kutip juga dari Wikipedia terkait Dewi Kandita. Versi yang serupa adalah Kandita, putri tunggal Raja Munding, wangi dari Galuh Pakuan. Karena kecantikannya, ia dijuluki Dewi Srengenge atau Dewi Matahari. Meskipun mempunyai putri yang cantik, Raja Munding Wangi bersedih karena ia tak memiliki seorang putra yang dapat menggantikannya sebagai raja. Lalu kemudian, sang raja menikah dengan Dewi Mutiara dan mendapatkan putra dari pernikahan tersebut. Dewi Mutiara ingin putranya dapat menjadi raja tanpa ada rintangan di kemudian hari, sehingga ia berusaha menyingkirkan Kandita atau Dewi Kandita. Dewi Mutiara menghadap raja dan memintanya untuk menyuruh Dewi Kandita pergi dari istana. Namun raja berkata bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun yang ingin bertindak kasar pada putrinya. Mendengar jawaban itu, Dewi Mutiara tersenyum dan berkata manis sampai raja tidak marah lagi kepadanya. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Dewi Mutiara mengutus pembantunya untuk memanggil seorang tukang tenun. Ia menyuruh sang dukun untuk menelu Dewi Kandita. Pada malam harinya, tubuh Dewi Kandita gatal-gatal dan dipenuhi kudis atau penyakit kulit, berbau busuk dan penuh bisu. Ia menangis, tidak tahu harus berbuat apa. Lalu raja mengundang banyak tabib untuk menyembuhkan Dewi Kandita, serta sadar bahwa penyakit tersebut tidak wajar, pasti berasal dari guna-guna. Dewi Mutiara memaksa sang raja untuk mengusir putrinya karena dianggap akan mendatangkan kesialan bagi seluruh kerajaan. Karena sang raja tidak ingin menjadikan putrinya menjadi gunjingan di seluruh kerajaan, ia terpaksa menyetujui usulan Dewi Mutiara itu untuk mengasingkan putrinya dari kerajaan. Dewi Kandita pergi berkelana sendirian tanpa tujuan dan hampir tidak dapat menangis lagi. Ia tidak dendam kepada ibu tirinya, melainkan meminta Sang Hyang Kresa mendampinginya dalam menanggung penderitaan.
Hampir 7 hari dan 7 malam, akhirnya ia tiba di Samudra Selatan. Air samudra itu bersih dan jernih, tidak seperti samudra yang lain, berwarna biru atau hijau. Tiba-tiba ia mendengar suara gaib yang menyuruhnya terjun ke dalam laut selatan. Ia melompat dan berenang. Air samudra selatan melenyapkan bisulnya tanpa meninggalkan bekas, malahan membuatnya semakin cantik. Ia memiliki kuasa atas samudra selatan dan menjadi dewi yang disebut Nyi Roro Kidul yang hidup abadi. Dan kawasan pantai Pelabuhan Ratu secara khusus dikaitkan dengan legenda ini. Nah, jadi seperti itulah asal-usul Dewi Kandita ataupun Nyi Roro Kidul. Jadi seperti yang kita kutip dari Wikipedia, Kanjeng Ratu Kidul dan juga Nyi Roro Kidul itu sosok yang berbeda. Dan Nyi Roro Kidul ini setelah kita simak merupakan seorang putri dari kerajaan Sunda Pajajaran. Maka dari itu, kawasan pantai pelabuhan sering dikaitkan dengan legenda ini. Dan untuk mitos Nyi Roro Kidul itu sendiri yang dikutip dari buku berjudul Kumpulan Kisah Nyata Hantu di 13 Kota yang ditulis oleh Argo Wikanjati. Terdapat kepercayaan bahwa jika orang hilang di pantai Parangtritis, maka orang tersebut hilang karena diambil oleh Nyi Roro Kidul. Jadi salah satu mitosnya seperti itu. Lalu kemudian masih ada lagi untuk mitos berikutnya. Nyi Roro Kidul sering dikaitkan dengan larangan menggunakan baju berwarna hijau di pantai selatan. Dikutip dari buku yang berjudul Narasi Mitos dan Legenda Indonesia dalam Ekspresi Batik Tamarin karya Nuning Yanti Damayanti. Memakai baju hijau dapat membuat pemakainya tertimpa kesialan karena warna hijau adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul. Oleh karena itu, tidak ada yang boleh menggunakan warna tersebut di sepanjang pantai selatan jauh. Memang untuk warna hijau pun menjadi salah satu mitos yang sering kita dengar di kalangan masyarakat, bahwa jika kita mengunjungi laut ataupun pantai selatan, tidak boleh menggunakan baju warna hijau ataupun pakaian warna hijau. Ditakutkan akan ada kesialan yang menimpa, karena seperti yang dikutip barusan, warna hijau adalah salah satu warna yang disukai oleh Nyi Roro Kidul. Dan secara logika, alasan tersebut muncul karena air laut pada daerah pantai selatan memiliki warna yang cenderung kehijauan, sehingga apabila ada korban tenggelam menggunakan pakaian hijau, maka akan sulit ditemukan. Jadi seperti itulah kurang lebihnya dari misteri Nyi Roro Kidul ini. Dan mudah-mudahan pembahasan dalam video ini bermanfaat buat kalian. Dan sekali lagi seperti yang kita kutip dari Wikipedia, Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul itu adalah sosok yang berbeda. Nah, buat friender ataupun kalian semua yang lebih tahu misteri Nyi Roro Kidul ini, atau yang mempunyai informasi lain, baik itu dari sumber-sumber lain ataupun referensi-referensi lain, bahkan informasi atau cerita dari orang yang lebih mengetahui, apalagi sangat detail, silakan tinggalkan informasinya di dalam video ini, agar friender yang lainnya juga dapat mengetahuinya. Dan mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari pembahasan gua ini, dan juga mohon maaf apabila ada kata-kata gua yang diucapkan tidak berkenan di hati friender ataupun kalian semua. Mohon dimaafkan. Jangan lupa juga untuk like videonya. Jika video ini bermanfaat, bantu share juga. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kedepannya lebih berkembang lagi. Sampai ketemu lagi di video-video ataupun konten-konten berikutnya di dalam channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.